Shalom Sobat KKS pencinta firman Tuhan. Jumpa kembali dalam Safir, sharing firman Tuhan bersama saya, Lina Ramani. Bacaan Injil dari Matius 5 ayat 1-12 tentang sabda bahagia yang disampaikan Yesus yang sering disebut khotbah di bukit. Manusia tentunya mau menjadi orang yang berbahagia. Banyak orang rela melakukan banyak hal untuk bisa berbahagia dan berusaha mengejarnya menurut kriterianya masing-masing ataupun kriteria dunia. Seringkali kebahagiaan itu hanya dikaitkan dengan perasaan tenang dan tentram semata dan menghubungkan kebahagiaan dengan kekayaan, kekuasaan, kesenangan, kepuasan, dan sebagainya. Namun melalui perikop Injil Matius ini kita melihat ada paradoks dalam Yesus mengucapkan berkat dan kebahagiaan atas mereka yang kita anggap tidak beruntung, miskin, dan kekurangan. Bagaimana POV Yesus atau kriteria orang yang berbahagia menurut Yesus ini? Matius 5 ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Orang miskin itu ya susah, sengsara dan menderita karena secara ekonomi serba kekurangan. Lalu bagaimana Yesus bisa berkata orang miskin itu berbahagia? Tetapi miskin di hadapan Allah adalah orang yang mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah dan yang dengan rendah hati mau mengikuti kehendak Allah. Sebab justru dalam keadaan keterbatasan tersebut, hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Allah. Jadi, kebahagiaan orang itu tidak berasal dari kemiskinannya, tetapi dari kerajaan Allah yang menjadi miliknya, karena Allah lah yang berkuasa atas dirinya. Kebahagiaan juga dikatakan Yesus untuk orang yang berduka cita. Matius 5 ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bagaimana ya orang berduka cita kok berbahagia? Orang yang berduka itu kan merasakan kepedihan dan hancur hati. Seperti orang yang hancur hati karena kepergian orang yang disayanginya. Namun, ternyata rasa kepedihan yang menghancurkan hati seperti itu dialami juga oleh orang yang menyadari kalau dirinya telah jatuh dalam dosa. Orang yang menyadari kalau telah jauh dari hubungannya dengan Allah. Dan yang menyadari betapa hancur hatinya karena telah melukai hati Allah. Orang yang berduka cita ini memohon belas kasih Allah dan akan menjadi orang yang berbahagia karena ia mendapat penghiburan dari Tuhan yang sudah mengampuni dan menyucikannya. Sobat KKS yang terkasih, pengampunan atas dosa kita itu merupakan bukti nyata akan belas kasih Tuhan, sehingga tentunya kita tidak mau lagi terus hidup dalam pola hidup yang lama, yang masih hidup dalam dosa, melainkan dengan kerendahan hati, kita seharusnya mau hidup dalam pertobatan sejati. Allah itu berkenan kepada orang-orang yang rendah hati, yang mau melakukan pertobatan hati, dan yang rindu untuk selalu datang mencari Tuhan. Sefanya dalam bacaan pertama juga mendorong kita untuk mencari Tuhan, karena dengan demikian kita juga mencari kebenaran dan kerendahan hati. Lalu bagaimana kita bisa mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan? Matius 5 ayat 8 dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Gaudete et Exsultate menuliskan bahwa orang yang suci hatinya adalah orang yang memiliki hati sederhana, murni, bersih, tanpa noda. Dalam keseharian kita juga menjaga penampilan kita, bukan? Pakaian, tubuh kita
kita jaga kebersihannya. Dan jika kotor, pasti segera kita bersihkan. Peralatan makan dan makanan juga harus selalu bersih, bukan? Lalu bagaimana dengan hati kita yang tidak kelihatan? Apakah kita juga menjaga hati kita supaya bersih dan suci? Sobat KKS yang terkasih, orang yang bersih dan murni hatinya hanya berbuat apa yang menyenangkan Allah dan mau menyelaraskan kepentingannya dengan kehendaknya. Hati yang suci, bersih itu memungkinkan kita untuk bertemu dengan Allah. Itulah kebahagiaan sejati, bertemu dengan Allah. Sebagai bahan refleksi untuk kita renungkan, apakah kita mau memilih menjadi orang yang rendah hati yang mencari Tuhan? Maukah kita membersihkan hati kita dengan datang kepada Tuhan dan mau membangun relasi yang intim dengan Yesus? Apakah kita mau membiarkan diri kita dimurnikan? Melalui perikop ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa yang menjadi sumber kebahagiaan sejati kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Sabda bahagia adalah potret seutuhnya dari seorang murid Kristus. Seorang murid Kristus adalah seorang yang merasa miskin di hadapan Allah dan yang mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Dia juga seorang yang lapar akan kebenaran dan selalu mencari kebenaran sejati. Dia akan hidup dari kebenaran itu, dan itu akan terlihat dari kata-kata, sikap, dan tindakannya. Seorang murid Yesus juga seorang yang menangis dan berduka cita akan dosa-dosanya. Dia selalu rindu untuk menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan juga dengan sesamanya. Dan akhirnya, seorang murid Kristus adalah seorang yang siap dibenci dan ditolak demi kebenaran. Karena seorang murid Kristus harus mengikuti jalan yang sama, yaitu jalan salib. Namun, dengan menghayati sabda bahagia itu, kita akan benar-benar mengalami kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.